Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA, yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Ikuti terus ya. Nah, masih ingat, perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk vegetatif alami sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Nah, apa sih perkembangbiakan vegetatif buatan? Artinya, perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan yang melibatkan campur tangan manusia. Contoh-contoh atau cara-cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan dibagi menjadi 5, yaitu mencangkok, mengenten atau istilahnya menyambung, stek atau memotong, okulasi atau menempel, dan merunduk. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Tanaman yang biasa dicangkok adalah tanaman yang batangnya keras dan berkayu, seperti contohnya jambu air, mangga, alpukat, sawo, rambutan, dan biasanya tanaman buah-buahan ya yang sering dicangkok. Bagaimana cara mencangkok? Pasti kalian pernah melihat ya, di dahan pohon ada yang dibungkus seperti di gambar ini. Nah, ini namanya mencangkok. Jadi, pada batang yang akan dicangkok itu dikuliti atau dikupas terlebih dahulu batang luarnya, kemudian ditutup dengan tanah, lalu dibungkus. Biasanya dibungkusnya dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat, biasanya diberi lubang dulu, disiram. Nanti sekitar 10-12 minggu akar itu akan tumbuh dari bagian bawah yang tanah tadi. Nah, nanti setelah akarnya tumbuh dipotong. Nah, nanti ditanam kembali. Nah, begini ya cara mencangkok. Mungkin kalian pernah melihat tanaman yang ada cangkokannya seperti ini. Yang kedua yaitu stek. Stek artinya memotong, yaitu memperbanyak tumbuhan dengan cara menancapkan atau menanam potongan-potongan bagian tanaman, seperti akar, batang, dan daun untuk menghasilkan tanaman baru seperti tumbuhan induknya. Jadi stek itu terbagi menjadi 3. Ada stek akar, stek batang, dan stek daun. Contoh tanaman yang biasa di stek yaitu singkong dan mawar. Perhatikan contoh stek seperti ini. Ini adalah pohon singkong. Jadi batangnya itu dipotong, potongan-potongan tersebut tinggal ditanam. Nah, nanti akan tumbuh tanaman singkong yang baru ya. Yang ketiga, menempel atau istilah lainnya okulasi. Nah, perhatikan pada gambar, menempel itu seperti ini ya, yaitu perkembangbiakan dengan cara menempel batang yang mempunyai tunas pada pohon lain, tapi yang sejenis. Nah, pada umumnya, tanaman yang akan diambil tunasnya itu adalah yang memiliki keunggulan. Misalnya dalam hal tanamannya kuat, buahnya banyak, besar, buahnya manis, tahan terhadap penyakit misalnya. Contohnya misalnya menempelkan mangga mana lagi dengan mangga harum manis. Nah, itu ditempelkan tujuannya untuk mendapatkan sifat-sifat unggul dari kedua tanaman yang ditempelkan tadi. Nah, perhatikan ya contoh gambarnya. Tanaman yang biasa ditempel itu hampir sama dengan tanaman yang biasa dicangkok ya, yaitu pohon buah-buahan. Misalnya pohon alpukat, belimbing, mangga, rambutan, kelengkeng. Perhatikan gambarnya. Nah, seperti ini cara menempel ya. Iris kulit batang yang akan ditempeli, iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli, lalu irisan yang memiliki tunas tadi ditempelkan dan biasanya diikat ya supaya tidak lepas, supaya kuat. Nah, nanti setelah tunasnya muncul itu nanti dipotong ya. Nah, seperti ini diikat dengan tali sehingga kuat dan tunasnya muncul, cara menempel. Berikutnya adalah
Menyambung atau istilah lainnya mengenten. Mengenten atau menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Contohnya tomat dan terong. Ini prinsipnya hampir sama dengan menempel atau okulasi tadi, hanya berbeda teknisnya ya. Kalau tadi menempel, ini menyambungkan. Tujuannya sama, mendapatkan keunggulan dari kedua tanaman yang disambungkan ya. Seperti ini ya, contoh menyambung. Nah, berikutnya adalah merunduk. Merunduk adalah, mengusahakan bagian batang tanaman, untuk dimasukkan ke dalam tanah atau dirundukkan ya, atau dibenamkan di dalam tanah. Contoh tanaman yang biasa dikembangbiakan dengan merunduk adalah pohon apel, alamanda, stroberi, melati, dan sirih. Proses merunduk bisa kalian perhatikan pada gambar seperti ini ya. Jadi rundukan cabang tumbuhan, lalu nanti potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan ya, seperti ini contoh dari merunduk ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan itu tentu saja memiliki keuntungan dan kekurangan atau kerugian. Keuntungannya diantaranya sifat tumbuhan baru sama persis dengan sifat tumbuhan induknya. Jika tumbuhannya unggul, maka tumbuhan baru hasil perkembangbiakan vegetatif buatan pun akan bersifat unggul. Yang kedua, cepat memberikan hasil jika dibandingkan dengan kita menanam dari biji. Nah, kerugiannya, tumbuhan yang diperbanyak secara vegetatif buatan biasanya tidak memiliki akar tunggang sehingga mudah tumbang. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan menghasilkan sedikit keturunan atau tanaman baru. Dan yang ketiga, apabila tumbuhan induk sering dikembangbiakan secara vegetatif buatan, itu rawan untuk rusak ya, jadi merusak tumbuhan induk. Nah, untuk hari ini materinya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saatnya kita latihan soal untuk mengetes sejauh mana kemampuan kamu dalam memahami materi ini. Salam sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.